wali bihadzal kitab ila arwahi masyakhina surihi wa furihi wa ila arwahi abaina mahadari syawli ila ilah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خفيف يا رفيع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا ماني يا ضار يا نبي يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indaka anta jalal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman la ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'n la ilaha illallah al-amanul aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanikal qadim ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Ghafuru ya Ghaffar ighfir lana warhamna fa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila hadza liman bil urfi yaqtiru ya'muru wa anil manakiri qad naha mutahammila sabrun ala kullil adza la yaghlibu fi dhannihi isyanuhu bimahafilah. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahmakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam majelis taklim di Masjid Agung Jamek Malang ini. Kali ini merupakan pengajian yang terakhir bagi pengajian malam Sabtu sementara menjelang bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti sekedar dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ya. Bergaul dengan sesama manusia pada saat salat Jumat dan salat berjamaah dan lain-lainnya. Bertemu di dalam pertemuan-pertemuan yang baik-baik, majelis-majelis itu lebih utama daripada uzlah
menyendiri di rumah atau menyingkirkan diri dari manusia. Namun ada syaratnya. Syaratnya di dalam pertemuan-pertemuan itu adalah bagi orang yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang orang berbuat mungkar. Kebaikan itu yang dimaksud adalah iman kepada Allah dan taat kepada Allah, itu namanya ma'ruf. Sedangkan mungkar itu artinya yaitu kafir, tidak beriman kepada Allah, dan juga perbuatan-perbuatan maksiat, itu namanya mungkar. Maka di dalam pertemuan-pertemuan itu ya harus ditegakkan apa yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu. Orang banyak diajak untuk beriman, tetap beriman pada Allah dan taat kepada Allah, dan jangan sampai berbuat maksiat. Itu syaratnya ya. Tidak boleh ada perbuatan dosa, maksiat-maksiat di situ. Mungkin dalam pertemuan itu ada perbuatan-perbuatan mungkar, seperti minuman keras, perbuatan maksiat, ya, pergaulan bebas, itu jelas sangat besar dosanya. Kemudian yang kedua syaratnya harus sabrun ala kullil adza. Orang yang mengajak amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sabar daripada disakiti oleh orang yang tidak suka, harus sabar ya. Dan dia harus yakin bahwa di dalam pertemuan-pertemuan itu tidak ada perbuatan dosa. Jadi paling tidak ada dua syarat ya. Jadi yang pertama syaratnya di dalam pertemuan-pertemuan itu harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kemudian harus sabar ketika menerima bala gitu ya. Begitu kata para ulama. Dilanjutkan ya. As-sadisatu at-tawadhu ya. Utawi kang kaping 6 iku at-tawadhu. Jadi pertemuan itu bisa lebih unggul, lebih manfaat daripada menyendiri ya. Di antara manfaatnya bergaul itu adalah bisa melakukan namanya tawadhu ya. Andap asor, kata orang Jawa begitu ya, rendah hati di dalam bergaul dengan orang lain itu. Kalau menyendiri ya tidak mungkin ada yang namanya tawadhu itu gitu ya. Jadi tawadhu itu bisa terjadi karena bergaul dengan sesama orang lain gitu. Itu selanjutnya summa annan nazima mongko nuli setuhune nazim, ulama yang menyusun nadhaman Hidayatul Adqiya ini iku qayyada melanggeri, membatasi sapa nazim tafdilal ikhtilati ing utamane bergaul alal uzlati ngungkuli ing atase uzlah ya. Bergaul itu lebih utama daripada menyendiri, tapi ada batasannya. Bikaulihi kelawan dawe nadim hadza, lafaz hadza di dalam nadam itu kan ada hadza ya. Zaliman bil urfi yaqtiru ya'mura dan selanjutnya gitu ya ila akhirih, yakni ngersakake sapa nazim anna mahalla kauni ikhtilatin nasi, setuhune kedudukan
anane bergaul kali menungso wima zakarahu ing dalem barang kang nuduhake sapa nazim ing ma iku mufaddalan dan unggulake alal uzlati ngungkuli ing atase uzlah iku biman ing dalam wong bagi siapa yang bergaul itu lebih utama daripada uzlah itu ya biman ing dalam wong lahu kateman kudratun utawi kekuasaan alal amri bil ma'ruf ing atase perintah perkara bagus wan nahyi anil munkar lan nyegah saking perkara mungkar ya. Jadi lebih utama bergaul tadi itu ya lebih utama dibanding dengan uzlah itu adalah bagi orang yang mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi pengertiannya bagi orang yang tidak mampu ya jangan jangan bergaul. Tapi nanti kalau saya ikut-ikut di sana termasuk orang yang berbuat maksiat itu nanti kalau Allah menurunkan azab saya ikut kena. Nah itu kalau saya tidak mampu kok amar ma'ruf nahi munkar ya sudah saya tidak usah ikut. Nah itu ya ma'at tahammuli sertane nanggung wasabri lan sabar alama ing atase barang yusibuhu kang ngenani apa ma ing wong min adzal khalqi saking pilarane makhluk lahu maring ya. Kemudian syarat yang kedua di samping mampu amar ma'ruf nahi munkar ya dia itu juga sabar apabila disakiti oleh orang lain dicela ya. Mungkin kalau sudah zaman rusak kan gitu. Kalau zaman itu sudah rusak, terbalik, yang baik itu dianggap jelek, yang jelek dianggap baik, gitu ya. Diarani zaman kewalik, ya. Jadi kebaikan itu dianggap jelek, gitu. Ya, dianggap itu zaman dulu Pak, zaman kuno itu saiki gak kanggo, itu kebaikan. Ya, kalau sudah zaman jelek seperti itu. Sedangkan kejelekan karena sudah lumrah, ya, dianggap sudah biasa, maka kejelekan-kejelekan itu dianggap baik. Ya, maka orang yang amar ma'ruf nahi munkar tadi itu, ya, walaupun dicela oleh orang, tetap harus sabar, tetap di dalam menjalankan tugasnya, ya. Ini bagaimana para ulama itu wajib tetap harus sabar. Mungkin dicela oleh orang banyak, gitu ya. Zaman ini zaman akhir, semakin akhir kan semakin jelek. Tidak ada zaman semakin baik itu tidak ada. Semakin jelek semakin jelek. Kenapa? Ya, nafsu semakin kuat. Setan semakin banyak, nah, gitu ya. Jadi nafsu semakin kuat, ya, setan semakin banyak. Itulah sebabnya kita oleh Allah diperintah supaya puasa. Orang mukmin wajib puasa. Kenapa? Untuk nanti bulan puasa itu dia akan akan menahan nafsunya. Jadi nafsu itu kita tundukkan, ya, supaya tidak menguasai diri kita, ya. Maka nafsu itu ditundukkan dengan cara tidak makan sehari. Nafsu itu ingin makan, ingin minum, ingin enak-enak, ya, itu ditekan, ya. Lah kemudian setan di dalam bulan Ramadan itu oleh Allah diikat, ya, sehingga dua hal ini, ya, itu bisa tunduk. Jadi nafsu itu ditundukkan dengan puasa sebulan lamanya ini, setan diikat talinya. Itu wajib kita percaya karena itu Kanjeng Nabi yang dawuh, ya. Jadi selama bulan Ramadan itu setan diikat, nafsu ditahan, ditundukkan. Untuk apa? Diajak taat kepada Allah, diajak takwa pada Allah SWT. Itulah biasanya kita bisa merasakan kalau sudah bulan Ramadan itu, ya, menjalankan ibadah itu ringan, enak itu. Sebab apa? Tidak ada yang ngalangi tadi itu. Nafsu
sudah tunduk, setan tidak ada yang bisa mengganggu lagi gitu ya. Kemudian ada yang tanya, ini katanya puasa itu di setan-setan dikata, tapi ternyata kenapa di sana sini masih ada perbuatan maksiat, ya dah? Kok ini tindakan kriminal kok masih ada? Yang mestinya itu tindakan kriminal itu biasanya sudah turun drastis kalau di bulan Ramadan. Tapi ini kok tidak, misalnya gitu ya. Ini bagaimana jawabnya? Jawabnya, orang yang melakukan itu karena tidak bisa menguasai nafsu. Jadi orang yang melakukan dosa perbuatan maksiat itu orang-orang yang tidak puasa, gitu ya. Orang-orang yang tidak puasa, yang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Ya, kok masih terjadi perbuatan ya ini melanggar hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah dilanggar. Itu adalah orang yang melanggar itu dia tidak bisa menguasai nafsunya, gitu ya. Sedangkan orang yang puasa pada itu tidak mungkin melakukan perbuatan maksiat karena nafsunya sudah ditahan, gitu ya. Setan ya sudah diikat itu. Maka kesempatan bulan Ramadan itulah kesempatan yang paling baik untuk kita meningkatkan diri untuk menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum tattaqun. Allah sudah menyatakan kamu sekalian diperintah puasa itu untuk apa? Agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat. Orang yang takut itu surga, disediakan oleh Allah nanti tempatnya surga. Tapi bagi orang yang tidak, poso gak poso, kancane podo poso nyate, ya masuk warung, ya dah ditutup, tidak ada orang tahu. Ya tidak ada orang tahu, tapi Allah kan tahu itu, ya dah. Jadi orang yang beriman itu walaupun tidak ada orang, dia tidak berani makan. Di rumah kita banyak makanan enak, gedang mateng-mateng, buah yang ranum-ranum, tidak berani. Itu beriman, karena merasa dilihat oleh Allah, walaupun tidak ada orang lain, gitu. Maka puasa itu adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mendudukkan nafsu ini, gitu ya. Maka zaman yang semakin akhir ini semakin banyak perbuatan maksiat karena banyak orang yang dikuasai oleh nafsunya. Di samping itu setan semakin banyak merajalela, gitu ya. Jadi orang yang berdakwah pada zaman akhir itu lebih berat, ya. Mengajak orang berbuat baik itu lebih berat. Kanjeng Nabi menyatakan bahwa lebih berat daripada perang Badar. Padahal perang Badar itu perang yang sangat ngeri, ya, perang yang pertama dalam Islam itu. Kanjeng Nabi pulang, di tengah jalan beliau menyampaikan roja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari perang yang kecil, dari perang Badar yang kecil. Para sahabat heran, apa ada yang lebih hebat dari ini ya Rasul? Kanjeng Nabi menyatakan, ya, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Artinya memerangi hawa nafsu itu bagaimana? Baik nafsunya sendiri maupun nafsunya orang lain. Orang lain yang dikuasai oleh nafsunya, mereka adalah orang-orang yang memusuhi Islam, gitu ya. Jadi menghadapi orang-orang semacam itu adalah lebih berat, itu ya. Wa annahu anil munkar, ya. Kemudian qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala, ya. Hikayatan karena nyeritakake an Luqman saking Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an. Aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur, gitu ya. Tegakkanlah salat, ajaklah orang berbuat baik,
Amar ma'ruf tadi itu mengajak orang beriman pada Allah, taat kepada Allah. Wanha anil mungkar, lan nyegah sira saking perkara mungkar, yaitu kekufuran, kemusyrikan, dan juga kemaksiatan. Kekufuran, kemusyrikan itu gandeng dengan maksiat. Sebab apa? Orang yang berbuat, orang yang kafir itu mereka tidak kenal maksiat, gitu, ya. Jadi orang kafir tidak kenal maksiat. Apakah itu makan babi? Nah, mereka tidak merasa dosa, karena menurut mereka itu tidak haram. Kalau orang mukmin takut, kan gitu ya. Jadi yang haram-haram itu bagi mereka tidak ada hal. Berzina itu tidak ada, itu dosa itu. Itu bagi orang yang kafir ya. Maka orang mukmin jangan sampai melakukan seperti itu, karena itu perbuatan orang kafir, gitu ya. Wanha anil mungkari. Semakin banyak perbuatan mungkar, ya, maka marilah kita di Malang ini. Alhamdulillah, kalau kemarin Pak Wali Kota Hanten membuat edaran, yaitu salat awal waktu, salat berjamaah di awal waktu, ya. Kalau sudah mendengarkan azan harus ditutup, misalnya ngetiknya dihentikan. Itu dari wali kota untuk menunjang Malang ini kota yang bermartabat. Kalau dulu saya membuat program Malang ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kemudian diterjemahkan dengan Malang kota bermartabat, tidak apa-apa, ya. Kalau sudah kota bermartabat berarti semuanya mendukung, gitu ya. Maka anjuran semacam itu bagus sekali kita dukung, ya. Seluruh dinas-dinas, seluruh SKPD, dinas-dinas itu dianjurkan. Kemudian jamaah-jamaah sampai di lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, pondok-pondok pesantren, ya, itu oleh beliau dianjurkan salat berjamaah di awal waktu. Ini adalah contoh daripada amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, gitu ya. Alhamdulillah saya dukung itu, ya. Sampai juga para ulama. Kemudian di dalam bulan Ramadan biasanya juga ada anjuran, ini juga ada dari Majelis Ulama Jawa Timur. Majelis Ulama Kota Malang juga begitu, selalu menganjurkan supaya ditutup saja, ya, jangan sampai ada tempat-tempat maksiat, hiburan, baik siang maupun malam ditutup. Nah, sampai itu namanya menghina orang yang sedang beribadah pada Allah. Jadi di tempat-tempat hiburan itu, di situ, ya, jelas orangnya tidak puasa, gitu ya. Jadi nafsunya bergejolak, walaupun setannya tidak ada, tapi nafsunya menang. Karena nafsu itu lebih bahaya daripada setan 70 kali, itu ya. Setan itu tidak berbahaya, tapi nafsu 70 kali setan itu, gitu ya. Jadi itu anjuran kepada para pemerintah, para pejabat di dalam bulan suci Ramadan. Kita harus menghormati bulan Allah, bulan yang dimuliakan ini. Barang siapa yang memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, ya. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Memuliakan bulan Ramadan berarti memuliakan Allah, ya. Menghina Ramadan berarti menghina Allah, begitu ya. Maka ini Sayyidina Luqman, ya, ini memerintahkan pada anaknya, aqimis shalah, tegakkan salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, hendaklah amar ma'ruf nahi munkar, wasbir ala ma asabak, wasbir lan sabar sira ala mengatasi barang asabaka kangen mani apa maing sira, ya. Sabarlah wahai anakku apabila kau mendapatkan musibah gara-gara amar ma'ruf nahi munkar itu. Mungkin dicela orang, ya sabar aja, ya. Kanjeng Nabi itu menjadi contoh, ya.
Inna zalika satune mengkono-kono amar ma'ruf nahi mungkar, sabar iku min azmil umur, saking sinejane pira-pira perkara. Hanya perkara yang penting, gitu ya. Perkara yang penting-penting. Amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar ini perkara yang penting. Maka puasa itu juga melatih kesabaran, ya gitu ya. Orang sabar dilatih dengan puasa itu, ya. Puasa melatih kesabaran, sabar dalam melaksanakan perintah. Ini namanya puasa perintah Allah, dilaksanakan dengan baik. Itu namanya sabar, melatih sabar. Sabar menjauhi larangan-larangan. Seluruh anggota kita harus kita tahan. Mata, mulut, telinga, kaki, tangan, dan seluruhnya ditahan. Jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Itu namanya sabar, melatih kesabaran. Ya, sabar kena musibah. Musibahnya orang puasa itu musibahnya apa? Yaitu lapar. Itu namanya musibah. Haus, itu musibah. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan tidak enak, itu namanya musibah. Ya, kan lapar itu kan tidak enak, itu lapar. Ya, dah. Keroncongan, wetenge, ya tenggorokannya kering, ya itu kan tidak enak, itu namanya musibah. Tapi ditahan terus. Itulah maka puasa itu dinamakan syahrus sabri, bulan sabar. Bulan melatih kesabaran, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sabar di dalam kena menghadapi musibah. Para sufi menambah satu, yaitu sabar berlebih-lebihan, ya. Maka adabnya orang puasa itu jangan berlebih-lebihan makan, ya. Pada malam hari jangan berlebih-lebihan makan, itu walaupun boleh, itu namanya adabnya orang puasa itu, ya. Walaupun boleh makanan macam-macam, ya, tapi ya warak-warak, jangan berlebih-lebihan makan. Dan juga berlebihan tidur. Pada siang hari jangan berlebihan tidur. Begitu kata Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasihat Nasruddiniyah itu, ya. Jadi adabnya orang puasa itu, kalau siang jangan berlebihan tidur, kalau malam jangan berlebihan makan. Itu adabnya orang puasa, ya. Maka puasanya baik, menjadikan hatinya terang, hatinya bercahaya. Itu kata beliau, ya. Min azmil umur, ya. Kemudian ditambah lagi, ketika bergaul itu jangan sampai ada perbuatan maksiat. Wa ma'a ghalabatil dhannihi, lan serta oleh ngalahaken penyanane wong, alla yahsula yen ta ora hasil minhu saking man apa isyanu, ya, perkara dosa. Jadi di dalam pergaulan itu dengan syarat jangan sampai ada perbuatan dosa, ya. Maka wanita dengan laki-laki jangan sampai campur, ya, harus ada tabir misalnya gitu, ya, harus ada tabir. Laki dan wanita itu tidak boleh campur aduk. Kalau sampai campur aduk itu sudah isyan namanya, sudah maksiat itu, ya. Jadi begitu fil mahabili, dalam pira-pira keramaian, yaitu pada saat terjadi perkumpulan tadi itu, pertemuan ini harus majalisin nas, tidak boleh ada perbuatan dosa. Begitulah, ya. Insyaallah pengajian akan kita lanjutkan, mudah-mudahan masih panjang umurnya. Nanti sesudah hari raya kita lanjutkan pengajian ini. Untuk bulan puasa yang akan datang, bahwa insyaallah puasa kita tahun ini istiqmal, artinya lengkap 30 hari, ya. Dan insyaallah tidak berbeda. Menurut ilmu hisab, bahwa awal Ramadan terjadi pada hari Senin tanggal 6, ya, bulan ini, ya, bulan Juni. Hari rayanya juga tanggal 6, yaitu hari Rebu, ya, tanggal 6 bulan Juni. Itu menurut hisab, tidak bisa dikurangi atau ditambah. Jadi 30 ini tidak bisa dikurangi.
Itu menurut ilmu hisab ya. Tidak bisa diundur hari Senin itu. Kenapa? Karena tinggi bulan ya sudah mencapai 4 derajat ya. Ya mudah-mudahan aja kalau pemerintah mengadakan ru'yat nampak itu mudah-mudahan. Tapi walaupun tidak nampak, itu bulan sudah tinggi menurut ilmu hisab. Jadi tidak bisa ditunda lagi, misalnya puasanya Selasa. Nah, itu tidak bisa. Itu menurut hisab. Tapi terserah pemerintah aja nanti gimana. Tapi hisab tidak bisa. Ya, tidak bisa ditunda. Hari rayanya juga begitu, nanti hari Rabu. Hari Selasa sore tanggal 29, malam 30 belum ada bulan. Belum ada hilal. Karena apa? Terjadi istima, pertemuan satu posisi antara matahari dengan bulan itu terjadi sebelum maghrib. Jadi mepet maghrib terjadi istima ya. Sehingga matahari terbenam, bulan sudah tidak nampak gitu. Bulan tidak nampak, masih nol derajat. Itu pada malam Selasa ya. Sehingga Selasa itu masih tanggal 5 itu masih puasa. Jadi harus ditambah lengkap 30 hari, barulah hari Rabunya itu hari raya. Itu insyaallah ya, mudah-mudahan bersama ya. Yang penting para Bapak Ibu, kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh kesenangan ya. Ramadhanu aqbala marhaban bikutumihi tuba liman fihi yafuzu wa yarghabu. Itu kata syair ya. Selamat datang bulan Ramadan ya. Selamat datang dengan kehadirannya. Ramadhanu aqbala marhaban bikutumihi tuba liman fihi yafuzu wa yarghabu. Sungguh bahagia orang yang gembira dengan kedatangannya. Jadi gembira tok itu bahagia ya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ada hadis yang menyebutkan barang siapa kedatangan bulan Ramadan kok seneng. Man fariha bidukhuli Ramadan, maka orang itu haram masuk neraka. Itu ada keterangan begitu ya. Jadi marilah kita sambut dengan gembira, alhamdulillah, syukur ya. Kok masih diberikan panjang umur, ketemu dengan Ramadan, berarti ketemu dengan pasaran pahala ya Pak ya. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah pahala yang disediakan oleh Allah. Kalau setiap kebaikan itu dilipat gandakan 70 coba 70 panjangan sholat subuh 1 kali sama dengan 70 kali subuh, duhur 70, asar 70, maghrib 70, isya, belum lagi sholat sunat, sholat duha ya, qobliyah, ba'diyah ya, sholat witir, malamnya ada sholat tarawih, semuanya dikalikan 70. Piro itu? Wah, Anda bisa dihitung. Walaupun sama nyoba pakai kalkulator piro jajat, tidak bisa ya. Pahala sangat besar sekali. Belum lagi pahalanya panjenengan baca Quran. Baca Quran itu kata Rasul setiap huruf pahalanya 10 ya. Lah kalau baca Fatihah berapa itu sampai hitung. Baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti 190. Itu di luar Ramadan ya. Bahkan menurut Sayyidina Ali ya 10 itu kalau tidak wudu baca Quran batal, tidak wudu. Itu 10 ya kan? Kalau punya wudu 25. Itu kata Imam Syafi'i. Itu di luar sholat dan nggak ngerti maknanya. Loh, kalau di dalam sholat ya mengerti maknanya 50 kali. Itu di luar sholat. Kalau baca Al-Quran itu di dalam sholat 100 kali. Coba kalikan 70 berapa? Tidak bisa dihitung. Lebih-lebih kalau kita bisa menghatamkan Al-Quran, alhamdulillah ya. Walaupun tidak hatam ya tidak apa-apa, yang penting banyak-banyak baca Al-Quran. Syukur bisa hatam. Amal kita ini tidak seberapa dibanding dengan orang-orang zaman dulu itu ya, tidak seberapa, kecil sekali. Imam Syafi'i itu hatam 60 kali kalau Ramadan ya. 60 kali itu berarti berapa? Kalau 30 hari hatam 2 kali sehari. Loh sampean apa hatam ping piro? Imam Syafi'i subhanallah ya.
Ya, kita mendengar seperti itu, kita ini merasa belum apa-apa, kecil sekali dibanding dengan orang-orang zaman dulu itu. Ya, maka di sini kita ketemu dengan Ramadan itu harus senang, gembira hati. Ramadhanu aqbala marhaban bikudumihi tuba liman fihi yafuzu wa yarghabu. Ya, ini syair ini saya tulis di baliho nanti. Di atas jalan besar itu ada tulisannya. Ini walaupun saya terjemah, kemarin sudah saya kirim. Tolong itu tulisan. Nanti di jalan-jalan ada tulisannya. Ramadan, selamat datang dengan kehadirannya. Sungguh bahagia orang yang gembira dengan kedatangan. Ramadhanu madrasatul hidayati wa tuqa wal mukramatu wa kullu khairin yutlabu. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, mendidik kita ini. Kita didik diri kita sendiri ini, ya. Kita didik diri kita masing-masing dengan puasa bulan Ramadan itu untuk memperoleh hidayah, ya, dan ketakwaan. Jadi dididik untuk memperoleh hidayah Allah dan takwa kepada Allah SWT. Itulah dengan bulan Ramadan, ya. Wal mukramatu wa kullu khairin yutlabu. Di dalam bulan Ramadan itu segala kemuliaan dan kebaikan dapat diraih. Jadi dapat diraih segala kemuliaan, segala kebahagiaan dapat diraih dengan bulan Ramadan, ya. Oleh karena itu para bapak ibu hadirin mustami'in mustami'at, marilah kita nanti malam Senin itu berarti sudah niat, ya, sudah mulai taraweh kan itu, ya, di mana-mana di langgar-langgar, di musala-musala, masjid-masjid mulai, ya, dibersihkan langgarnya, musolanya untuk menghadapi tamu agung yaitu bulan Ramadan ini. Langgar-langgar sing kumuh supaya diganti itu tikarnya, karpetnya, lampunya mati padangno. Nah, ini kan anjurannya begitu, kotor ya dibersihkan untuk menghadapi tamu agung yaitu bulan Ramadan, ya. Kemudian pada malam pertama itu niat, marilah kita niat 2 kali, ya. Niat yang pertama kita niat puasa penuh selama bulan Ramadan, ya. Karena ada ulama di samping Imam Syafi'i, ya, itu yang mewajibkan niat itu dengan 1 bulan penuh. Karena bulan Ramadan itu satu rangkaian itu menurut ulama ini, ya, menurut salah satu madhab, ya. Apa Imam Malik apa Imam Hanafi itu, ya. Jadi orang itu cukup niat 1 kali aja semalam pertama itu menurut beliau, ya. Jadi saya niat puasa dalam bulan Ramadan penuh, sebulan penuh, ya, gitu. Tapi Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i tidak cukup, ya. Betul 1 bulan Ramadan itu rangkaian, tapi masing-masing hari ini memiliki kemandirian, ya. Buktinya apa kata Imam Syafi'i? Kalau orang itu misalnya tengah bulan Ramadan itu batal 1 hari, itu yang batal itu bukan seluruhnya, yang batal ya cuma sehari itu saja. Itu Imam Syafi'i, ya. Jadi berbeda dengan ulama tadi, ya. Nah, kalau itu rangkaian 1 bulan batal 1 hari, berarti batal seluruhnya. Itu kata Imam Syafi'i, ya. Oleh karena itu Imam Syafi'i mewajibkan setiap malam itu harus niat, gitu, ya. Jadi malam pertama itu nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan bi hadhihi sanah lillahi ta'ala. Saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini seluruhnya 1 bulan Ramadan karena Allah, ya. Kemudian niat lagi untuk besoknya, ya, untuk sehari itu nawaitu sauma ghadin dan selanjutnya itu, gitu, ya. Itulah dari segi hukum. Faedahnya apa? Misalnya tengah-tengah bulan Ramadan itu kita lupa gak niat. Oh, mabengi kamelo terawayan baik, ya. Biasanya kalau terawayan kan jajan bareng-bareng niatnya kamelo terawayan. Akhirnya lupa niat, gitu, ya. Bagaimana itu?
ya kan batal itu, puasanya tidak sah. Jadi syaratnya puasa itu harus niat itu malamnya, itu tidak boleh terlambat, itu ya. Tapi kalau sudah baca niat semalam 1 bulan penuh tadi itu menjadi sah, gitu ya. Jadi kalau misalnya lupa niat, maka puasanya tetap sah karena dari awal Ramadan sudah niat puasa 1 bulan tadi itu. Itulah faedahnya begitu, ya. Begitulah para Bapak Ibu muslimin muslimat, marilah mudah-mudahan oleh Allah kita diberikan panjang umur ya, sehat walafiat, dapat melaksanakan puasa dengan baik ya, dapat melaksanakan salat tarawih, bermacam-macam ibadah ya, salat sunat, kemudian juga banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak ya, dapat bersedekah dengan sebanyak-banyaknya yang nilainya wah tidak bisa dihitung tadi itu, nggih. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim min ba'di ma akhbarol aqwama kahinuhum bi anna dinahumul mu'awwajalam yakumi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'ah wa qalban munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nafi'a wa i'tiqadan yaqina. Allahumma ij'alna 'aliman bi ilmik wa salihan bi ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.